يا رب صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bukan kenakan ditajuk. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali melimpahkan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan pada kita seberataan, sehingga di hari Ahad ini kembali berkumpul di dalam majlis ilmu ini yang harapan kita, cita-cita kita, niat kita, mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu ini membawa kita seberataan pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Cita-cita kita, tujuan kita di balik mengadakan majlis ilmu sekaligus majlis zikir, harapannya mudah-mudahan Allah dan Rasul ridha terhadap kita seberataan. Kitab kita Lubabul Hadith, pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan bab yang ke-10 yang berbicara tentang keutamaan Jumat atau sholat Jumat. Pertemuan kita hari ini masuk pada bab yang hanyar, bab fi fadilatil masajid, bab keutamaan masjid-masjid. Sebenarnya penyebutan yang bujur adalah masjid. Penyebutan yang bujur sesuai bahasa Arab sebenarnya masjid. M-A-S-J-I-D, masjid. Adapun ilat-ilat kita urang hulu sungai
utamanya macam-macam. Ada menyebut masjid, masjid pakai G pulang. Tulang ke mana? Tulang ke masjid. Tulang ke mana? Tulang ke masjid. Padahal penyebutan yang bujur masjid, jamaknya masajid. Tapi terlepas apapun penyebutan yang bujur, yang dimaksud ya itu juga. Cuman yang sudah terbiasa masjid tadi, kalau kawa diganti, jadi masjid atau masjid aja menyambatnya. Atau mendalam bahasa Inggris sekalian, mosque. Orang doa, hendak ke mana? Mosque. Hadis pertama bab keutamaan masjid-masjid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid adalah rumahnya tiap orang-orang yang beriman. Masjid atau tadi masjid adalah rumahnya tiap orang-orang yang beriman. Kayak apa memahami hadis ini? Jadi masjid adalah rumahnya orang yang beriman, ujar Rasulullah. Apakah kemudian artinya boleh kita sakahandap hati dalam masjid karena memandang diri beriman? Guring di masjid taliur-liur basi keituan, atau dalam masjid kita andap TV, nonton TV dalam masjid Liga Champion pulang, atau kita mau hobi dalam masjid, atau main HP dalam masjid lawan kekawanan mabar, atau suami istri sekahandak hati bermesraan dalam masjid karena memahami masjid adalah rumahnya tiap orang beriman. Apakah itu? Kadang. Arti dari masjid rumahnya orang beriman adalah seharusnya orang yang beriman merasa nyaman saat berada di masjid sebagaimana merasa nyaman di rumahnya. Tapi bukan berarti sakahandak hati bakahandak apapun dalam masjid sebagaimana ia dalam rumah. Kada. Orang yang beriman pasti ia merasa di masjid itu hati tenang. Kenapa? Rumahnya. Ia tahu masjid adalah tempat ibadah, tempat sholat, tempat zikir, bagaikan rumahnya dari segi rasa nyaman hati. Jadi jangan dibenarkan juga ada yang bawa masak dalam masjid, rigat lantai masjid, atau dalam masjid sakahandak hati dan kaya di bangunan-bangunan umum yang lain, borokoan dalam masjid, beberamang, bepandir dalam masjid, kayak dalam
ke masjid. Fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah kalian akan keimanannya. Maka bersaksilah kalian akan keimanannya. Apabila kalian melihat ada lalakian, ujar Nabi, ketuju ke masjid, terus menerus ke masjid untuk ibadah tentunya. Istiqamah ke masjid, ibadah dan lain-lain, salat 5 waktu dan sebagainya. Hatinya terpaut atau terikat lawan masjid. Maka ujar Nabi, bersaksilah kalian. Artinya akuilah, layak diakui orang itu bahwa orang itu sungguh beriman. Bukti nyata akan kuatnya iman saat seorang laki-laki kada lepas dari masjid. Nah, itu maksud dari bersaksilah kalian. Artinya akui akan keimanan yang ada pada dirinya. Pasti orang itu bujur beriman. Karena kada mungkin seseorang itu terus menerus ke masjid kecuali karena ada dorongan iman dalam hatinya. Nah, ini pun sebenarnya salah satu yang bisa diambil oleh para perempuan hendak mencari pasangan yang soleh. Bebinian deh, dan bujang-bujang khususnya. Amun hendak mencari laki, hendak tahu bagus kada lakiku dikira-kira, layak kada jadi imamku, layak kada inya tuh kena sebagai kepala rumah tanggaku, jadi abah bagi anak-anakku, jadi kai bagi cucu-cucuku. Mahal jauh benar. Mana mutianan? Contohnya, apa salah satu cara mendeteksi anak soleh atau lakian yang soleh? Takuni masyarakat sekitar. Orang tuh rancak ke masjid kan? Si calon ini kayak apa hubungannya lawan masjid? Kayak apa hubungannya inya lawan kegiatan-kegiatan keagamaan? Amun ujar orang kampung, wah inya bagus benar, rancak ke masjid, kada lepas dari masjid orangnya, bahkan rancak guling di masjid gitu. Siap. Nah, ini pembuktian bahwa inya imannya kuat lakian itu. Jangan banyak pikir lagi sudah. Amun inya berdatang ke rumah, jangan dipersulit. Murwah ini kada. Amun hubungan yang berduit datang jingkrak-jingkrak dalam rumah. Perhubungan, amun yang berduit berdatang. Tapi amun yang berdatang tetapi berkopian, lulusan pesantren, macam-macam alasan kuitan menolak. Anakku sudah dihendaki orang. Oh, anakku kada layak jadi bini ikam, ujar dan kuitan. Karena ikam sepantasnya dapat perempuan yang lebih baik lagi. Alasan. Padahal yang kuitan kada anak dapat menantu lulusan pesantren. Anaknya nang bos batubara dan sebagainya. Nah, ini akhir zaman. Boleh ke hadis kedua, kalau kalian melihat ada lelakian rutin ke masjid, mulazim, rutin, kada lepas, terus menerus.
maka saksikanlah akan keimanannya. Akui ia beriman juga. Orang baik itu pastilah. Tapi ke masjid tadi untuk ibadah. Terus menerus ke masjidnya memang untuk ibadah, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Hadis yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu 40 sanatan. Barang siapa yang bercakap-cakap atau berbicara, barang siapa yang bercakap-cakap dengan percakapan duniawi, barang siapa yang bercakap-cakap dengan percakapan duniawi di dalam masjid, ahbatallah amalahu 40 sanah. Niscaya Allah akan jatuhkan atau hapus amal yang ia kerjakan selama 40 tahun. Naudzubillah. Nah, ini harus diingat terus oleh kita. Barang siapa yang bercakap-cakap di dalam masjid atau bercakap-cakap dengan percakapan dunia di dalam masjid, Allah hapus atau Allah jatuhkan. Artinya kada teranggap amal soleh dan ijabawi selama 40 tahun. Kada kegampangan 40 tahun. Berpandir urusan dunia wara di masjid. Lain kalau ceramah di masjid memberi contoh perkara dunia, nah itu masih berkaitan dengan ilmu. Ini kada duduk di masjid lawan kakawanan, nongkrong dalam masjid nih, berpandir-pandiran, dan dipandirakan urusan dunia dalam masjid. Kayak pak kawan dalam masjid nih, aku jangan halaban belarang. Bagus saya yang dipandirakan tuh kadang-kadang bapak, cuma ini kada ada kaitan lawan urusan masjid. Amun hendak memandirakan itu keluar dulu. Bepandir kayak itu keluar masjid dulu, atau di muka rumah. Dalam masjid kayak apa caranya, jangan bandirakan urusan yang kada berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau hendak bepandir halaman larang nih, zaman kita banyak jual halaman, duitnya gesan nukar karpet masjid. Nah, itu ujung-ujungnya. Artinya ada urusan dunia ini ke akhirat ujungnya. Tapi adalah namanya itu. Dalam masjid mandirakan urusan-urusan yang lain, bukan masalah gawian. Mandirakan sinetron contohnya. Pemilihan deh dalam masjid, bah tuntung bersolat jamaah, berpanggilan lawan kawanannya sambil melepas mukena nih kisahnya. Ikan sudahlah nonton sinetron Korea terbaru Sinto Mingse, episode aja keluar nih, sudahlah mendownload. Dan di masjid dipandirakan urusan-urusan yang ada. Nah ini banyak pelakunya.
ayat akan datang. Jaga kehormatan masjid. Jangan ada percakapan yang berkaitan dunia semata dalam masjid. Dampaknya bahaya. Amal soleh kita bukan 1 tahun 2 nanti hapus, nanti gugur, kada bermanfaat 40 tahun. Kada gambaran. Wah, orang belum 40 umur dia tahu tambah. Jadi jangan dianggap remeh ini. Bahkan di dalam syarah ada riwayat, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratak." Ada Nabi menyuruh pada sahabat-sahabat Sidin. Ujar Nabi, apabila kalian melihat ada orang berjual beli dalam masjid, Saikum manukar, yabi, saikum manukar, yabta, ay yashtari. Maka ujar Nabi, ucapkan langsung di hadapan mereka, la arba'allah tijaratan, mudah-mudahan bangkrut. Nabi menyuruh, mudah-mudahan kada untung perdagangan ikan. Orang yang membicarakan perdagangan dalam masjid, amun ikan melihat, ujar Nabi, ucapkan langsung di hadapannya, mudah bangkrut ikan, paling di rumah tapi ya. Benar tersinggung. Intinya Nabi sampai memberi ultimatum kayak itu dah. Amun kalian melihat ada orang jual beli dalam masjid, contoh jual beli HP dalam masjid, berjanjian di Facebook, COD atau KOP istilahnya. Di mana ketemuan? Di masjid Tantaringin. Masuk dalam masjid karena di luar panas, contohnya jam 2 siang. Dalam masjid lalunya transaksi, nah cek lo HP-nya rusak ada, diganti. Sudah ada duitnya ya. Jual beli dalam masjid. Amun kita melihat ujar Nabi, ucapi langsung la arbahallah tijaratan. Mudahan perniagaan ikan ini kada dapat untung, rugi, bangkrut. Alhamdulillah. Gawe di luar masjid, memang halal jual beli bagus lagi, cuma jangan dalam masjid, di luar. Makanya juga kadang panitia zakat ambil itu khususnya zakat fitrah, memang kadang ada sebagian ambil menyediakan batas sehingga yang hendak berzakat tinggal menukari aja lagi baru sediakan ambil, tapi jangan dalam masjid. Karena jual beli juga jatuhnya. Makanya di luar, pelataran di luar lagi pada masjid. Jangan dalam masjid, merugi. Berdampak negatif untuk perniagaan kita. Barang siapa yang berpandir dengan percakapan dunia dalam masjid, Allah jatuhkan amalnya 40 tahun. Na'udzubillah. Hadis keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil laghwi wal jawur. Hadis keempat, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah benci, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah benci terhadap orang-orang yang bercakap-cakap di dalam masjid sesungguhnya malaikat-malaikat Allah benci terhadap orang-orang yang bercakap-cakap di dalam masjid dengan percakapan
yang batil dan keluar dari kebenaran. Percakapan yang batil, al-lagwi ay al-batil, wal jawr ay al-ba'il anil haq. Percakapan yang batil dan keluar dari kebenaran. Malaikat-malaikat Allah benci. Artinya didoakan kada baik oleh malaikat. Siapa? Orang-orang yang bepandiran di masjid dengan percakapan yang dusta, batil, wal jauh, dan keluar dari kebenaran. Kayak apa perkara yang batil dijadikan percakapan? Banyak. Percakapan yang dusta, yang hoax, yang kada jelas dipandir-pandirakan di masjid lawan kekawanan. Atau yang melenceng dari kebenaran, yang kada lalu hal positifnya dipandirakan di masjid, mandirakan artis, artis fulanah binti fulan terlibat prostitusi online. Wah, rame mandirakan. Mana fotonya di sini? Nah, aku kirim ya. Ada nih jaringannya wali. Mandirakan kayak itu dalam masjid. Yang dipandirakan yang jelas keluar dari kebenaran, artis-artis yang menyampaikan aurat, yang cara mencari duitnya dengan menjual kecantikan, dipandirakan di masjid, dibangga-banggakan. Malaikat-malaikat benci dengan orang-orang kayak itu. Kalau sudah benci, hati-hati doa malaikat yang negatif karena imbasnya kita. Sial hidup kita. Na'udzubillah min dzalik. Hadis kelima, qala sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Tempat-tempat yang terburuk, tempat-tempat yang terburuk adalah pasar-pasarnya. Lokasi-lokasi bisa diartikan. Lokasi-lokasi yang terburuk itu adalah pasar-pasarnya. Karena orang menjelaskan. Dan lokasi-lokasi yang terbaik adalah masjid-masjidnya. Lokasi-lokasi terburuk adalah pasar-pasarnya, lokasi-lokasi terbaik adalah masjid-masjidnya. Kayak apa penjelasannya? Kenapa maka pasar, ujar Nabi, jadi lokasi terburuk dari satu daerah? Ini ada kota nih. Seluruh lokasi di kota itu yang terbaik adalah masjid, ujar Nabi. Dan yang terburuk adalah pasar. Kenapa jadi pasar dikatakan oleh Nabi terburuk? Karena umumnya di pasar terjadi kelalaian. Tempat manusia lalai itu umumnya di pasar. Tempat manusia kada ingat di diri itu umumnya di pasar. Contoh, ibu-ibu masuk ke pasar jam 1 siang. Ada pasar jam 1 lah. Anggap ada. Gimana? Masuk pasar jam 1 siang. Ibu-ibu adalah niat dari rumah apa? Yang hendak ditukar
jam 1 siang, sampai ke pasar yang dituju tadi daftar selambar, melihat warna-warni macam-macam produk-produk baru yang ada di pasar, harau ujuk-ujuk orang putar-putar. Ada dirasa waktu jam 4 sore sudah. 3 jam ujuk-ujuk orang ada panas betis. Kenapa? Balik lihat. Kenapa sampai itu? Karena lalai. Kita tertipu daya dengan warna-warni produk-produk yang di pasar. Tadinya ada kandas tawara lewat toko pernak-pernik BTT dulu, cuci mata. Cuci mata tuh random, baskom. Kisah-kisah menawar, padahal bukan ini ada. Ini berapaan? 30 cilai. 10.000 gitu. Saya kira kau buka. Ini pasti menolak paman di pun 10 ya. Ada awak, ada dapat modalnya cilai. Aja aku tinggalkan aja. Ada memang ada dapat tukar. Kepo aja. Nah, kalau kepo lah. Nak tahu orang. Ujuk-ujuk putar-putar, kadang terasa jam 4 sudah. 3 jam putar-putar warak. Kadang lokasi yang sama 3 kali dibeliki. Nah itu pasar. Tempat lalai. Belum lagi kalau berbicara, banyak terkadang di umumnya pasar itu terjadi tipu daya, tipu menipu dalam jual beli. Kebohongan, dusta terjadi antar penjual dan pembeli kan. Di tahun ini berapa harganya? 200.000 ujar si penjual. Ditawar 150, modalnya sudah 190 cilainya. Pada perampok modal 110. Nah itu kan kebohongan sudah. Banyak di pasar itu. Belum lagi di pasar itu banyak orang-orang yang ada karuan, preman-preman dan sebagainya yang mencari keuntungan dibalik dia aktif di pasar. Intinya rata-rata umumnya pasar itu tempat lalai, tempat kan ingat lawan Allah gitu kadang, kadang tahu diri kadang. Kayak itu juga mall, sama aja aswak juga mall, cuma modern. Banyak lawan Tuhan ke mall. Bukan yang pernah ke mall ke tangan. Kamu orang Tuhan tulak ke mall pada pinandu orang Tuhan. Bengkeng dilihat. Banyak di kampung seluar luar biasa bagi kita. Itu sama pasar juga. Kadang ada tahu di diri kita. Ada tahu di sembahyang kadang. Wah sekali-kali tertinggal sembahyang papa juga aja. Pahul. Itu ujian buat kita. Sehingga ujian Nabi paling buruknya tempat pasar-pasarnya. Paling buruknya tempat adalah pasar-pasarnya. Paling baiknya tempat adalah masjidnya. Kenapa? Rata-rata orang ke masjid tujuan kada lain ibadah. Cuma pula apabila pasar bisa diubah menjadi tempat untuk ingat Allah, maka lepas dari hal ini. Contoh, di kota Tarim Hadramaut itu pasar itu kayak tempat ibadah. Yang menjaga toko baras, toko baju, amun kada ada orang bertukar, apa yang digawe? Udah kabar, ada. Kalau ada waktu kosong, artinya belum ada yang bertukar, yang diambil Al-Quran, mushaf. Kadang 2 hari hatam Al-Quran. Kita merancak sedikit yang bertukar orang. Ada waktu kosong ibadah, sholat duha, tasbih, zikir, sholawat, Quran. Supaya lepas dari ujar Nabi syarrul biqa aswaquha, seburuk-buruk tempat ada pasar-pasarnya. Bahkan lagi Imam Junaid al-Baghdadi Sayyidul Taifah tiap membuka toko dalam manaqib beliau sembahyang sholat sunat mutlak 300 rakaat. Tiap membuka toko 300 rakaat jadi sembahyang. Dia rakaat pernah di toko
samping duha dan yang lain pagi. Supaya wadah yang tadinya tempat terburuk termasuk tempat terbaik. Karena apa? Karena kadang menjadi wadah yang lalai, tempat yang lalai dari mengingat Allah. Abu Sa'ad 600-an, 300 rakaat, 2 rakaat gitu meminta Nabi si tokoh gawi. Kira-kira menggawi ada? 2 rakaat yang muka warung. Anaki sejadah, pari 2 rakaat sembahyang duha. Jadi jangan di rumah aja sembahyang duha. Warung pun sembahyangi. Supaya hari kiamat lokasi ini bersaksi yang baik pada kita. Pernah aku dipakai kesan ibadah di Jawa. Amallah ini kadang orang menjual bisnis toko jual beli gitu. Yang bertukar belum datang, nang digawe mana apa? Ya. Kalau Pak mengambil buku-buku dibaca bagus juga, ya ada main HP, main game, mana dan sebagainya. Hadis ke-6. Allah sallallahu alaihi wasallam hadis kelima lah. Ini sudah berarti 11 ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila kalian masuk masjid, maka hendaknya apabila kalian masuk masjid, maka hendaknya tidak duduk dahulu sampai ia sholat 2 rakaat. Apabila kalian masuk masjid, maka hendaknya tidak duduk dahulu sampai sholat 2 rakaat. Ini pembahasan sunat tahiyatul masjid. Apa sunat tahiyatul masjid? Salat sunnah 2 rakaat yang disunahkan tiap kita masuk masjid. Kayak apa niatnya? Usolli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini. Atau bahasa kita sengaja aku salat sunnat tahiyat 2 rakaat. Sah niatnya. Namun salat sunat tahiyat ini bisa tergantikan dengan salat sunnah yang lain. Merasuk ke sunnah yang lain. Contoh, di masjid azan zuhur, kita berwudu di luar, masuk dalam masjid. Kita disunahkan salat qabliyah. Qabliyah zuhur. Apakah kita pisah antara qabliyah zuhur lawan tahiyat tadi? Jadi 4 rakaat contohnya. Atau dengan menggawe qabliyah aja langsung dapat pahala tahiyat juga. Dengan menggawe qabliyah aja dapat pahala tahiyat masjid juga. Karena apa? Sunat tahiyat 2 rakaat itu merasuk kepada sunat-sunat yang lain. Intinya dengan 2 rakaat yang digawi, walau itu tadi bukan tahiyat yang tersendiri, masuk tahiyat masjid di situ pahalanya. Namun sunat tahiyat masjid ini dalam mazhab Syafi'i diharamkan di waktu-waktu tertentu.
sore tuh. Kita masuk masjid, aku tahiyat dulu 2 rakaat jam. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Kenapa? Karena setelah sholat asar adalah termasuk dari 5 waktu yang diharamkan untuk sholat yang sebabnya mutakaddim atau sunat mutlak, dibahas dalam Safinatul Najah. Begitu pula setelah sholat subuh. Setelah kita sembahyang subuh, kita keluar masjid setelah masuk pulang, masih ada hari ini. Hendak melanjutkan wirid, contohnya ke masjid pulang basah masuk. Apakah tahiyat 2 rakaat lagi? Jangan, langsung dia dulu. Kenapa? Karena setelah fajar itu termasuk 5 waktu yang diharamkan sholat sunnah mutakaddim. Itu dibahas di Safinah. Kira-kira bisa dipahami itu. Ada waktu tertentu. Intinya 2 waktu tadi. Kalau masuk masjid langsung duduk terlalu. Sebenarnya sunat tahiyat itu sendiri hukumnya sunnah. Seandainya biar masuk masjid kapanpun langsung duduk pun tetap kada apa-apa. Bahkan contoh acara maulid di masjid deh. Biar masuk masjid pagi, contoh jam 9 acaranya. Apakah sunat tahiyat dulu? Kalau tahiyat kada apa-apa, tahiyat di 2 rakaat. Cuma kalau ada memungkinkan, gantikan dengan al-baqiyatus shalihat. Baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Hanya duduk, tergantikan sebagian ulama mengatakan. Kamu dipaksakan sembahyang, orang banyak duduk sudah. Kita lambat datang sembahyang tahiyat tuh. Jadi panggilan orang ada. Hati pula rusak kadang kita itu macam. Ya sudah tadi baqiyatus shalihat itu. Hadis yang ketujuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha alladziina yatakallamuna fiha bi kalamid dunya fatastaqbiluha al-malaikatu fataqul irji'i faqad bu'idna bihalakihim. Hadis ketujuh, masjid-masjid mengadukan orang-orang yang berbicara di dalamnya dengan perkara dunia. Masjid-masjid mengadukan orang-orang yang di dalamnya berbicara dengan pembicaraan dunia. Kemudian malaikat-malaikat menerima aduan tersebut. Kemudian malaikat-malaikat menerima aduan tersebut, dan malaikat-malaikat pun berkata, kembalilah kalian wahai masjid, kembalilah kalian wahai masjid,
diutus untuk membinasakan mereka. Kami telah diutus untuk membinasakan mereka. Hadis ketujuh ini Rasulullah menyampaikan bahwa masjid-masjid itu mengadu kepada para malaikat, berbicara dengan bahasa mereka masing-masing, karena semua makhluk itu hakikat hidup. Mengadu kepada malaikat-malaikat bahwasanya orang yang berada di dalam kami, ujar masjid, banyak yang berpandiran dengan hal-hal dunia. Malaikat menerima aduan-aduan ini lalu berucap, kembalilah kalian wahai masjid, kami telah diutus untuk membinasakan mereka. Mereka yang berpandiran hal dunia tadi. Itu artinya masjid itu orang-orang yang berbicara hal duniawi di dalamnya, masjid merasa ada nyaman. Di dalam sudut pandang hadis ketujuh ini, mengadu dengan malaikat pun menjawab, tenang aja ikam, kami akan membinasakan mereka yang mahir berpandiran perkara dunia dalam masjid. Bagaimana paham? Kemudian tadi hadis ke-6 masalah tahiyatul masjid. Tadi sedikit ulun bahas setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Dalam mazhab Syafi'i memang tahiyatul masjid setelah sholat asar, mazhab Syafi'i mu'tamad boleh-boleh aja. Waktu setelah asar pun kalau masuk masjid boleh-boleh aja. Kenapa? Karena sebabnya mutaqaddim, yaitu dukhul masjid. Tetapi mohon maaf, di Hadramaut sendiri ditarim tetap kada menggawi. Ada menggawi tahiyatul masjid setelah sholat asar. Artinya sudah tutup sembahyang asar, keluar masjid, begitu kita masuk pulang. Karena kesunahan tahiyatul masjid, tiap kali masuk masjid, walau jedanya 1 mat, tetap ulangi sunnah lagi 2 rakaat. Namun kalau waktunya habis asar tetap kada digawi. Walaupun mazhab Syafi'i membolehkan. Kenapa? Ada nas memang yang melarang sholat setelah asar. Begitu pula setelah subuh. Walau terulang masuk masjid, mazhab Syafi'i boleh-boleh aja, tapi ditarim kada digawi. Karena ada nas yang berbicara larangan sholat setelah waktu subuh. Hadis ke-8. Qala sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjid biqadri ma yaduru fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dhalika ad-dawu fil masjid. Barang siapa yang menyalakan lampu dalam masjid, lampu bahar itu yang pakai minyak. Barang siapa yang menyalakan lampu di masjid dengan kadar bisa dilihat di sekitaran lampu tersebut, dengan kadar sekeliling daripada lokasi lampu terlihat nampak setelah ada lampu. Maka malaikat-malaikat akan terus-menerus memintakan ampun baginya selama cahaya
Barang siapa yang menyalakan lampu di masjid dengan kadar sekeliling cahaya di lokasi lampu tadi, maka selama itu pula atau selama cahaya itu ada, malaikat-malaikat memintakan ampun baginya. Selama itu pula malaikat-malaikat akan memintakan ampun baginya selama cahaya itu ada di masjid. Nah, ini anjuran dari Rasulullah SAW bagi kita-kita yang mengharapkan dapat pahala jariyah. Bahari itu masjid kan ada listrik. Kalau sudah sholat maghrib, sholat isya dan subuh, itu pakai lampu yang kayak obor, sistemnya pakai minyak terus menerus menyala. Yang menghendaki penerang di masjid zaman Nabi, lampu-lampu di ujung dinding yang cahayanya di sekitar parak lampu itu sendiri, karena ada luas lampu-lampu teplok bahar itu. Tapi selama itu bercahaya di masjid, selama itu pula malaikat-malaikat memintakan ampun bagi yang menghendak lampu tersebut. Ampun ini, kalau lampu tadi bisa mati kalau minyaknya habis. Wah, ini kayak apa? Bayarin tagihan listrik masjid sama halnya. Bayarin tagihan listrik masjid pakai duit seorang. Itu dapat keutamaan ini. Selama listrik yang kita bayar dipakai ke cahaya masjid, selama itu pula malaikat memintakan ampun bagi kita. Ini kira paham? Atau lampu masjid ada yang pindah korup-korup, ganti, bukarakan, ganti lampunya, duit seorang dari harta kita. Selama lampu tadi dipakai di masjid, selama itu pula kita dimintakan ampun oleh para malaikat, didoakan yang baik-baik oleh malaikat. Hadis ke-9, qala sallallahu alaihi wasallam, man basata hasiran fil masjid lam tazalil malaikatu tastaghfir lahu ma dama dzalikal hasiru fil masjid. Barang siapa yang membentangkan tikar, hasil itu tikar. Barang siapa yang membentangkan tikar di masjid, maka malaikat-malaikat akan terus memintakan ampun baginya. Maka malaikat-malaikat akan terus memintakan ampun baginya selama tikar tersebut di masjid. Hambal, tikar, sama. Barang siapa yang membentangkan tikar di masjid, membentangkan di sini artinya ia menukarakan hambal masjid. Ada yang sudah terbentang, orang yang menukar di gulungnya, ya berasa membentang pulang lah. Tapi ia menukarakan atau ia gotong royong lawan orang berlima bersepuluh berkumpulan menukar hambal masjid. Dibentanglah hambal tadi di masjid, dipakai kesan ibadah. Selama hambal tersebut dipakai di dalam masjid, selama itu pula ia dimintakan ampun oleh malaikat, didoakan yang baik. Dan ini bukan berlaku untuk masjid saja, tempat-tempat baik manapun ibadah. Kalau di situ kita ada andil untuk memfasilitasi nyamannya berlangsungnya ibadah itu, maka selama itu pula
kita didoakan malaikat. Amal jariah gitu. Ini beginian di belakang hambanya sudah 4-5 pertemuan ada hamba di belakang tuh. Ada yang menukarakan hamba kayak di tempat latihan nih dibentangkan selama dipakai untuk kegiatan majelis, selama itu pula pahala mengalir. Ini apa pengaruhnya nih? Yang terpal. Nanti video kita lihat hambanya terpal warak, kasihan itu hambanya. Barang siapa yang membentangkan tikar atau hamba di masjid, ujar Nabi, selama itu pula malaikat akan memintakan ampun bagi yang membentangkan, yang menungkar dan membentangkan selama tikar tersebut ada di masjid. Ada yang ke-10. Qala sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qadaratan minal masjid biqadri ma yaduru fil ain akhrajahu Allah ta'ala min a'zami dhunubi. Barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, sampah. Barang siapa yang mengeluarkan sampah atau kotoran di masjid dengan kadar yang bisa inya lihat, dengan kadar yang bisa dia lihat, maka Allah akan mengeluarkan orang tersebut dari dosa-dosa besarnya. Maka Allah akan mengeluarkan orang tersebut dari dosa-dosa besarnya. Maksud dengan kadar yang inya lihat tadi, sejauh yang inya lihat ada rigan di masjid, sampah-sampah inya buangi, inya keluarkan, maka ujar Nabi, Allah akan keluarkan orang tersebut dari dosa besar-besarnya. Artinya dengan inya membersihi masjid, Allah bersihinya. Dengan inya membersihi masjid, Allah bersihinya dari dosa. Ada riwayat lain, dzalika buhurul hurul ain. Dengan orang mengeluarkan kotoran dari masjid, itu adalah bentuk mahar bagi bidadari di surga. Jadi naraca membersihi masjid beristilah itu bagaikan menebus mahar bidadari dalam surga. Ada riwayat. Semakin banyak nang rigat di masjid inya barasihi, semakin banyak mahar untuk bidadari inya tebusi di hari kiamat. Nang bina tersiksa di dunia, bini bina penyarikan, barasihi masjid banyak-banyak. Setidaknya harapan besar kita di akhirat. Yang tersiksa rancak dikulibi bini, dicelengi bini, bini bisa menghantam, tersiksa kehidupan romantisme berumah tangganya di dunia. Setidaknya bersihi kotoran di masjid, barang banyak ditebus mahar bidadari di surga, menghibur hati. Tapi kotoran ini bukan kotoran yang seorang mengolah sengaja. Ini bersih sudah masjid, ambilnya kotoran, hendaknya bersih pulang. Itu kalian.
Yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum qat-turuq. Jangan jadikan masjid-masjid kalian kayak jalanan. Jangan jadikan masjid-masjid kalian seperti jalanan. Artinya, jangan masjid itu dianggap tempat biasa lalu sakahandak hati kita berbuat kayak jalanan, baludah, bapandiran, begayaan, batampilingan di jalanan, main bulu tangkis tengah jalan. Jangan dalam masjid. Karena jalanan memang biasa itu. Jangan anggap masjid kayak jalanan, jangan bebarang, sekahandak, ada kawat, ada aturan. Oh, masjid itu rumah orang beriman, berarti sekahandak hati ini. Ujar Nabi, jangan jadikan masjid kayak jalanan yang rancak ikan lalui, bebarang, buang sampah, beludah dan sebagainya. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan selalu kita diberikan keistiqamahan